Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Imtesya Putra, PNPM 24032010219 dari Paralel F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pengganti UAS, baik itu berupa presentasi yang berjudul Arus Bolak-balik. Sebelum memulai presentasi, berikut adalah outline yang akan saya presentasikan di kesempatan kali ini. Yang pertama ada arus DC dan AC, kemudian ada resistensi dalam arus bolak-balik, dan ada induktansi dalam arus bolak-balik, kapasitansi dalam arus bolak-balik, harga efektif arus dan tegangan, serta RLC dalam rangkaian bolak-balik. Yang pertama adalah arus searah dan arus bolak-balik. DC merupakan arus searah yang dihasilkan setelah arus AC diubah melalui proses penyaraan. Arus ini digunakan untuk mengisi baterai, karena baterai hanya bisa menerima arus searah. Namun, arus DC hasil penyaarahan seringkali masih mengandung komponen AC, disebut ripple, sehingga perlu difilter agar lebih stabil. Untuk AC sendiri adalah arus bolak-balik yang berasal dari sumber tegangan AC, seperti listrik rumah tangga. Dalam konteks jurnal ini, AC digunakan sebagai sumber input utama untuk proses penyaarahan. Ciri khas AC adalah bentuk gelombangnya yang berubah arah dan nilai secara periodik. Saya lihat dari grafik arus searah dan arus bolak-balik, arus searah atau DC memiliki gelombang yang konstan, sedangkan arus bolak-balik memiliki nilai yang berubah-ubah secara periodik. Kemudian resistensi dalam AC. Resistensi dalam rangkaian AC adalah hambatan terhadap aliran arus yang berasal dari material konduktor sama seperti dalam rangkaian DC. Nilai resistensi ditentukan oleh jenis bahan, panjang dan luas penampang kawat, serta suhu. Namun dalam rangkaian AC, arus dan tegangan berubah-ubah secara periodik, sehingga selain resistensi murni, kita juga harus mempertimbangkan reaksi induktif atau XL dari kumparan atau koil, dan juga reaksi kapasitif XC dari kapasitor. Gabungan dari ketiganya disebut dengan impedansi. Bisa dilihat dari rumus yang tertera. Di situ tertulis bahwa Vt sama dengan Vmax dikali sin omega T, yang dimana IT sama dengan Vt dibagi dengan R. Kemudian untuk rumus impedansi sendiri adalah akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat. Dengan omega merupakan kecepatan sudut, yaitu 2πf, dan R merupakan resistensi. Untuk ciri-ciri resistensi dalam AC adalah yang pertama, tegangan dan arus seperasa atau fase sudutnya 0 derajat. Kemudian daya aktif real power benar-benar dikonsumsi oleh resistor. Kemudian tidak ada daya reaktif seperti pada kapasitor atau induktor. Nah, bisa dilihat di sini ada grafik resistensi dalam AC. Nah, grafik ini itu menunjukkan bahwa tidak ada pergeseran fase antara arus dan tegangan, yang mana semua daya yang disalurkan benar-benar dikonsumsi oleh resistor. Nah, karena itu kita sebut daya yang dikonsumsi oleh resistor adalah sebagai daya aktif. Nah, dengan demikian, resistensi murni dalam AC bekerja hampir sama seperti dengan DC, tapi dengan perbedaan bahwa dalam AC kita juga perlu mempertimbangkan perubahan nilai arus dan tegangan terus-menerus secara sinusoidal. Selanjutnya ada induktansi dalam AC. Nah, induktansi atau L adalah sifat dari suatu penghantar, biasanya berupa kawat melingkar, untuk menentang perubahan arus listrik yang mengalir melaluinya. Dalam AC, karena arus selalu berubah arah, induktor terus-menerus menghasilkan gaya gerak listrik lawan atau GGL induksi. Nah, gaya ini itu berlawanan arah dengan perubahan arus sesuai dengan hukum Lenz. Dalam AC, induktor menimbulkan reaksi induktif atau XL yang bertindak seperti resistansi semu terhadap perubahan arus. Dari mana rumusnya tertulis bahwa XL sama dengan 2πf dikalikan L. XL itu sendiri merupakan reaktansi induktif dengan satuan ohm. Lalu untuk F itu frekuensi arus AC dengan satuan Hertz, dan juga L merupakan induktansi dengan satuan Henry. Nah, efek induktansi dalam rangkaian AC
Yang pertama adalah tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat dalam rangkaian induktif murni. Kemudian tidak ada daya rata-rata yang dikonsumsi, hanya ada daya reaktif yang bekerja. Dan juga terjadi penyimpanan dan pelepasan energi bolak-balik dalam medan magnet. Nah, bisa dilihat di sini untuk diagram fasor induktansi AC. Nah, diagram ini itu menunjukkan bahwa tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Nah, artinya puncak tegangan terjadi lebih dulu dibandingkan arus dalam satu siklus gelombang AC. Hal ini terjadi karena adanya sifat induktif yang menentang perubahan arus saat tiba. Selanjutnya adalah kapasitansi dalam AC. Nah, dalam sistem arus bolak-balik, kapasitansi adalah kemampuan suatu komponen atau kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dalam medan listrik. Nah, kapasitor ini menyimpan energi saat tegangan meningkat dan melepaskannya kembali saat tegangan turun, sehingga sangat berpengaruh dalam kerja rangkaian AC. Untuk ciri rangkaian kapasitif dalam AC sendiri meliputi arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat, atau kebalikan dari induktif. Kemudian ia menyerap dan melepaskan energi dalam medan listrik, dan kemudian menghasilkan daya reaktif, namun bukan daya aktif. Nah, sama seperti induktor, kapasitor juga memberikan hambatan terhadap aliran arus AC, tapi disebut dengan reaktansi kapasitif, dan dinotasikan sebagai XT sama dengan 1/2πf dikali C. X sendiri merupakan reaktansi kapasitif, yang di sini dituliskan sebagai ohm. Lalu frekuensi merupakan frekuensi arus AC yang satuannya merupakan hertz, dan juga C merupakan kapasitansi yang satuannya merupakan farad. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bentuk sinusoidal dari arus dan juga tegangan pada rangkaian kapasitif murni. Nah, di sini arus tampak memimpin tegangan sebesar 1/4 siklus atau 90 derajat. Nah, ini menandakan bahwa kapasitor cenderung melepaskan energi yang lebih cepat daripada tegangan yang masuk. Selanjutnya ada harga efektif arus dan tegangan. Nah, dalam sistem arus bolak-balik atau AC, arus dan tegangan terus berubah terhadap waktu dalam bentuk gelombang, biasanya berbentuk sinusoidal. Oleh karena itu, besar rata-rata arus atau tegangan tidak cukup untuk mengeluarkan efek panas atau kerja dari arus tersebut, seperti pada arus arah atau DC. Nah, maka digunakanlah harga efektif atau RMS yang memiliki panjangan root mean square. Nah, harga efektif ini merupakan nilai ekuivalen DC dari suatu arus atau tegangan AC yang memberikan efek daya yang sama pada resistor. Nah, ini untuk bentuk gelombang sinusoidal murni, rumusnya adalah V efektif sama dengan V max per akar 2. Dan I efektif merupakan I max per akar 2. Dan V efektif merupakan tegangan efektif, I efektif merupakan arus efektif, V max dan juga I max merupakan tegangan atau arus puncak, dengan konstanta 1/2 itu bisa sama dengan kurang lebih 0,707. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Jika tegangan puncak V max sama dengan 311 volt, itu berapa V efektifnya? Nah, dengan rumus yang dapat kita dapatkan, maka didapatkan bahwa tegangan AC 220 volt adalah nilai efektif, bukan nilai puncak. Teman-teman. Nah, untuk ukuran RMS sendiri adalah yang pertama menentukan daya listrik dengan rumus P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Nah, ini digunakan untuk multimeter digital untuk pengukuran arus atau tegangan AC. Kemudian RMS juga umum dipakai dalam standar kelistrikan rumah dan industri. Selanjutnya adalah impedansi. Impedansi sendiri merupakan hambatan total dalam suatu rangkaian arus bolak-balik atau AC yang mencakup resistansi dan reaktansi. Nah, berbeda dengan hambatan listrik pada arus arah yang hanya resistansi, dalam AC, hambatan bersifat lebih kompleks karena juga dipengaruhi oleh induktansi dan kapasitansi. Kemudian untuk reaktansi sendiri, khususnya hambatan non-resistif, terdiri dari reaktansi induktif XL yang menghambat perubahan arus, yang dimana arus dapat tertinggal dari tegangan. Kemudian ada reaktansi kapasitif atau XT yang menghambat perubahan tegangan, yang mana arus selalu mendahului tegangan. Nah, untuk rangkaian AC sendiri dengan induktansi dan kapasitansi bisa ditulis sebagai Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XT kuadrat. Dengan Z sebagai impedansi total atau ohm, R sebagai resistansi dengan satuan ohm,
XL sebagai reaktansi induktif dengan rumus XL sendiri adalah 2πf dikali L dengan satuan ohm, dan juga XC merupakan reaktansi kapasitif dengan rumus 1/2πf dikali C dengan satuan ohm. Nah, di sini ada soal, jika suatu rangkaian memiliki resistensi sebesar 50 ohm, lalu L sebesar 0,2 Henry, C sebesar 100 mF, dan F sebesar 60 Hz, hitunglah XL dan juga XC-nya. Nah, di sini pertama kita mencari XL terlebih dahulu, kemudian mencari XC, dan juga selanjutnya kita mencari impedansi total dengan hasil sebesar 70 ohm. Nah, untuk rangkaian seri RLC, rangkaian seri RLC adalah rangkaian AC yang terdiri dari 3 komponen dasar, resistor R, induktor L, dan kapasitor C, yang dihubungkan secara seri atau berurutan. Nah, komponen-komponen ini memiliki pengaruh berbeda terhadap arus, tegangan, daya, dan fase dalam rangkaian. Nah, ketika gabungan seri antara resistor L, induktor L, dan kapasitor C dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka tegangan resistor VR mempunyai fase yang sama dengan arus I. Yang mana tegangan induktor VL mendahului arus I dengan beda fase 90 derajat, dan tegangan kapasitor VC tertinggal oleh arus I dengan beda fase 90 derajat. Nah, untuk hubungan fase sendiri, jika XL lebih dari XC, maka rangkaian berbentuk induktif atau arus tertinggal tegangan. Nah, jika XC melebihi XL, maka rangkaian berbentuk kapasitif dengan arus mendahului tegangan. Nah, jika XL sama dengan XC, maka fase arus dan tegangan sejajar atau 0 derajat. Nah, kemudian ada daya pada rangkaian seri, RLC. Daya aktif, real power, hanya dikonsumsi oleh resistor dengan rumus P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Lalu untuk daya reaktif oleh L dan C, dengan rumus Q sama dengan V efektif dikali I efektif dikali sin theta. Nah, untuk daya semu, memiliki rumus S sama dengan V efektif dikali I efektif. Nah, daya aktif, reaktif, dan semu saling berkaitan dalam bentuk segitiga daya, yang mana S kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, pada gambar ini bagaimana daya bekerja pada rangkaian RLC. Terdapat 3 jenis daya, seperti yang saya sebutkan tadi, berupa daya aktif, reaktif, dan juga daya semu. Nah, daya aktif sendiri adalah daya yang sebenarnya digunakan, sementara reaktif itu berupa gaya yang berpindah bolak-balik dan tidak dikonsumsi, sedangkan daya semu adalah gabungan dari keduanya. Seperti itu. Untuk power factor sendiri rumusnya adalah cos theta sekali P per S. Nah, semakin dekat ke 1, maka semakin efisien daya yang digunakan. Nah, jika rangkaian resonansi XL sama XC, maka theta-nya sama dengan 0 derajat dan power factor-nya sama dengan 1. Misalnya ada resonansi dalam rangkaian RLC. Nah, resonansi dalam rangkaian RLC seri terjadi ketika frekuensi sumber AC menunjukkan reaktansi induktif XL sama besar dengan reaktansi kapasitif XC. Nah, pada kondisi ini, efek dari induktor dan kapasitor saling mentiadakan dalam rangkaian berperilaku seperti resistor murni. Nah, untuk frekuensi resonansi sendiri dirumuskan sebagai 1/2π akar L dikali C. Dimana untuk F0 merupakan frekuensi resonansi dengan satuan Hz, L merupakan induktansi dengan satuan Henry, dan juga C merupakan kapasitansi dengan satuan Farad. Nah, efek resonansi ini memiliki keuntungan juga kerugian. Nah, untuk keuntungan sendiri adalah digunakan untuk memaksimalkan daya pada frekuensi tertentu, misalnya di radio tuner, filter, dan rangkaian antena. Nah, sedangkan kerugiannya adalah bisa menyebabkan tegangan atau arus tinggi berbahaya jika tidak dikendalikan atau over voltage. Nah, sini ada contoh kasus, L-nya sebesar 0,1 Henry dan C-nya sebesar 100 mF. Maka frekuensi resonansi yang dapat dihasilkan adalah 50,3 Hz. Nah, ini adalah ilustrasi dalam efek resonansi dalam rangkaian AC, di mana ilustrasi ini menunjukkan bahwa efek resonansi pada rangkaian AC ketika nilai XL sama dengan XC, maka terjadi resonansi yang menyebabkan daya maksimum dapat dialirkan ke beban. Sehingga ini bisa sangat menguntungkan, misalnya pada sistem radio atau antena. Nah, namun bisa juga berbahaya karena bisa menimbulkan arus atau tegangan yang sangat tinggi jika tidak dikendalikan. Ini merupakan sumber yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Lalu sekian.
Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan dan yang memperhatikan kesempatan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.